wabarakatuh. Saya biasa di lekar di bawah, kali ini naik di podium yang mulia ini. Saya berasa menjadi Menteri Pertahanan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kalau disebut nama Nabi Muhammad ada tata caranya, bersolawatlah agar kelak nama itu akan bisa kita sebut tatkala malaikat tanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang hari ini tidak bersolawat, saya khawatir gak bisa jawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansari ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratil ulama'il a'izzah, asatis al-afadil wa juyush wa jundullah, segenap aparatur negara yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak di Trikora ini, bil khusus Ketua DKM kita Bapak Haji Heri Mata'allahu bituri hayati, amin. Ustadz yang mengawal Masjid Nurul Ikhlas, Ustadz Nanang serta Ustadz Wahyudi Wahdi, ibu-ibu jemaah Mama Dede yang seragamnya biru-biru udah lunas, Bu. Alhamdulillah. Sebab saya punya pengajian ada 3 seragam, 3-tiganya belum lunas. Segenap para orang tua tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam peringatan Maulid. Yang kita nantikan itu telah hadir dari 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita bicara Maulid, yuk kita bicara hukumnya dulu. Sepakat dulu, jangan sampai Maulid, mengadakan Maulid gak tahu hukumnya. Maka tugas saya memberikan tentang makna Maulid. Maulid terkait dengan waktu. Kata walada yuladu wildan wa maulidan wa zaka maulud. Jadi Maulid adalah waktu dilahirkan. Apa itu? 12 Rabiul, itu waktu lahirnya, itu Maulid. Kalau Maulud pakai huruf U, Maulud itu yang kita omongin yang dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi Maulid waktunya, Maulud orangnya. Saya ulangi, Maulid waktunya, Maulud. 12 Rabiul Awal udah lewat belum? Berarti yang kita omongin sekarang Maulud, yaitu orangnya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama mengadakan peristiwa Maulid? Khalifah Mu'izz lidinillah. Dahulu orang sudah jumud beragama, lupa sama Nabi Muhammad. Kemudian Raja Muzaffar punya inisiatif. Apa inisiatifnya? Dari dinasti Fatimiyah, untuk menyemangati umat Islam, diadakanlah perayaan Maulid pada tahun 345 Hijrah. Kemudian dilanjutkan estafet tersebut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu perang salib untuk mengungkapkan sifat-sifat Nabi, sepak terjang dakwah Nabi yang menguatkan pasukan Islam. Akhirnya pasukan Islam bisa menang dengan membuka sejarah Nabi. Jadi Maulid itu sendiri adalah mengorek sejarah orang mulia. Jangankan Nabi Muhammad, anak kita saja kita maulidin, betul gak? Kita rayakan kelahirannya, betul? Indonesia, Raden Ajeng Kartini, tanggal berapa?
Hari Pahlawan tanggal berapa? Kemerdekaan UTRI tanggal? Adakah yang membid'ahkan acara itu? Belum pernah saya dengar ada orang perayaan HUT RI bid'ah, belum pernah. Sekalipun itu acara barangkali tidak syarat dengan muatan agama. Pengulangan tentang sebuah sejarah yang terjadi pada peristiwa Maulid adalah agar kita mengenang lahir seorang yang sangat mulia, penjamin hidup kita. Bayangkan Pak, bukan sekedar risalah Allah, tapi yang menjamin keselamatan kita. Tadi disebutkan oleh pembawa acara, kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak kenal adanya Allah Subhanahu. Siapa yang mesti harusnya terima kasih sama Nabi Muhammad? No, yang rombongan no. Ibu-ibu harus terima kasih lebih dari laki-laki kepada Nabi Muhammad. Pertama, zaman kafir Quraisy, perempuan gak dapat warisan. Belum ada sejarahnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Hakam, Abdul Uzza, rombongan Bani dari 14 kabilah suku Quraisy bagi warisan ke perempuan. Tidak, perempuan cuma jadi alat pemuas hasrat orang-orang Israel jahiliyah dulu. Begitulah perempuan. Satu, nggak punya harkat martabat apapun perempuan. Datang Nabi Muhammad, perempuan boleh jadi menteri, boleh. Perempuan boleh jadi presiden, boleh. Perempuan boleh ngojek, boleh. Boleh jadi supir, boleh. Boleh jadi tentara, boleh. Boleh jadi imam di Nurul Ikhlas. Kirain boleh. Sebab ada yang membolehkan khotib dari wanita. Khotib dari wanita. Ajaran siapa itu? Panji. Yang perempuan boleh jadi imam. Coba besok Jumat Nurul Ikhlas bikin pamflet kayak saya tuh di depan Muhammad Afifuddin. Hadirilah sholat Jumat khotib Dewi Persik. Saya paling depan. La haula wala quwata. Perempuan tidak punya satu. Yang kedua, dalam sejarah, coba baca sejarah dulu biar sayang sama Nabi Muhammad. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, perempuan itu kalau datang menstruasi, maaf, dia ada di kandang onta. Kenapa? Orang Arab belum punya ilmu ketuhanannya sangat sedikit, 360 berhala. Mereka menganggap bahwa perempuan, maaf, yang keluar dalam menstruasi dianggap lagi dilaknat. Karena dilaknat gak boleh ada di dalam rumah. Karena gak boleh di dalam rumah, mereka ada di kandang-kandang. Ya Allah, datang Nabi Muhammad. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Dan mereka bertanya tentang hai Muhammad tentang haid. Katakan haid itu adalah jalan kesehatan, itu adalah cara Allah menyembuhkan wanita. Bahkan wanita wajib haid. Tidak ada dalam sejarah manusia kitab suci ngomongin masalah haid, hanya umat Islam. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ibu masih ada di kandang. La ilaha illallah. Datang Bapak Rosid ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Besok bisa ceramah di Rias? Siap, insya Allah. Wah, istrinya kemana? Di kandang. Karena lagi menstruasi. Datang Nabi Muhammad, semua anggapan-anggapan itu ditepis. Allah sebagai Tuhan kita mengatakan, orang menstruasi masih boleh di dalam rumah. Dia bukan dalam keadaan dilaknat. Itulah agama Islam, mengangkat derajat wanita. Mereka kemudian punya hak waris. Yang kedua, kalau mereka datang menstruasi itu bukan sesuatu yang sangat menjijikan. Itu Islam mengangkat ibu-ibu sekalian. Sungguh ibu-ibu harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan nih, kalau tentang cintanya Nabi sama perempuan, ya Allah, Nabi gak pernah ngomong keluar dari kamarnya selama 10 tahun. Anas bin Malik jadi pembantu rumah tangga Nabi 10 tahun. Anas bin Malik
menjadi pembantu rumah tangga Nabi. Beliau ngikuti Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis. Belum pernah kata beliau Nabi keluar dari suaranya kamarnya. Artinya Nabi tidak pernah berteriak. Bila ia memanggil istrinya, ia dekatin istrinya. Ya Humairah, wahai kemerah-merahan. Ingat, Nabi panggil istrinya, nggak pernah namanya, yaitu sebutannya Ya Humairah. Kalau memang pengen jadi teladan Nabi Muhammad, pulang dari sini kita panggil istri kita Ya Humairah. Yang kemerah-merah, Ustaz istri saya hitam, maka kita panggil Ya Hajar Aswad. Jatuh di Ka'bah. Apa begitu juga Nabi Muhammad kepada istrinya, dan istrinya Siti Aisyah itu kalau panggil Muhammad gak pernah Muhammad aja. Ini kadang-kadang saya bingung, Bang, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, bertahun-tahun rumah tangga, gak ada romantisnya. Kalah sama anak SD. Anak SD manggil ceweknya pipi mimi, la ilaha innalillah. Saya dapeti anak saya, Pak, ya, anak ngaji saya dengerin di depan rumah, dia dada sama teman perempuannya, Mimi sampai ketemu besok. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mimi sama pipi mereka, lah Allah lah, yang udah tua bangkotan nggak pernah panggil Mimi pipi, betul nggak? Ya Allah, Nabi Muhammad tuh kalau dipanggil lama Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Jadi kalau dibilang pujian kepada Nabi terlalu berlebihan, tanya, apakah salah kita memuji? Itu di Istana Negara, Pak, ada tuh lukisan Basuki Abdullah, berapa miliar itu harganya? Orang kalau tahu nilai dia bisa menilai bagaimana harga lukisan, bisa miliaran. Cuman kalau orang Nurul Ikhlas dikasih itu lukisan, bego masih mikir. Ya, 300.000 masih mikir. Karena kan kita nggak tahu nilai, value-nya. Orang yang mau tahu betul sepak terjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada pujian tadi tuh, ya Nabi salam alam, jangan bilang ya Nabi salam, nggak boleh. Ya dia nggak baca surah As-Saff, dia nggak baca surah Al-Quran. Allah mengatakan salamun ala Ilyasin, selamat wahai alas Ilyas, salamun ala Ibrahim, baca Al-Quran. Nah, Allah mengatakan salam kepada seluruh nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Isa, coba kita lihat Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Al-Quran. Dan selamatlah atasku, ucapan dari Allah. Subhanallah, tahu nggak? Selamat tertinggi dari Allah adalah nanti waktu sakaratul maut kita mengucap salamun gaulam mir rabbir, surah Yasin. Kalau sudah ada ucapan salam, sakaratul maut kita akan senyum. Itu yang kita kejar. Salam dari Nabi, salam dari Allah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Dari ucapan ya Nabi salam enggak bid'ah. Allah yang ngajarin. Lihat Al-Quran bagaimana Allah mengucapkan salam kepada Ibrahim, salam kepada Isa, salam kepada Musa, salam kepada Ilyas. Surah As-Saffat paling banyak salamnya. Cek dari sini. Masya Allah. Jadi wajar kalau kemudian kita pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tapinya. Kalau mengucapin salam pakai akhlak, maksudnya apa? Iya, wayahnya namanya juga mengucapin salam. Assalamualaikum, sama. Ya Nabi, salam alaika. Yang tegak. Tadi yang kurang dari kita minyak wangi ya. Biasanya pakai minyak. Hati-hati minyak wangi botolnya antara minyak wangi sama fresh care sama. Hati-hati ketuker. Udah gini-giniin nggak taunya fresh. Hati-hati, saya pernah kejadian kayak begitu. Diginiin, gini aja. Ya Allah ya Rabbana, ceramah begini-begini. Panas banget fresh care. Hati-hati. Ya Nabi salam ala, tegak sebagaimana Bapak menyambut para panglima, tegak
Pak Presiden tegak, Pak Kiai, kami kalau di pesantren Kiai datang kami nunduk. Bagaimana jika yang dihadirkan oleh Allah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ustaz, apa ruh Nabi masih ada? Kafirlah orang yang mengatakan ruh telah tiada. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tahsabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwat bal ahya wa hum inda rabbihim yurzaqun. Baca Al-Quran. Sampai kata Nabi ketika ditanya, wahai Nabi, bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu ketika engkau meninggal dunia? Maka cukup assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kita kalau lihat pintu Nabi di Madinah, kita angkat tangan, assalamualaikum ya Rasulullah. Sepakat para ulama semuanya, assalamualaikum ya Rasulullah, artinya Rasulullah masih hidup. Tuh, hanya jasadnya yang meninggal dunia, ruhnya. Bahkan kata Nabi, ruh para nabi serta jasadnya diharamkan dimakan oleh cacing-cacing di tanah. Tuh, itu kesepakatan 4 mazhab. Saya nggak tahu kalau ada mazhab yang terbaru yang kemudian mengatakan tidak usah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau lagi ya Nabi salam yang tertib. Tapi alhamdulillah tadi saya lihat dari mulai pembacaan Al-Quran semuanya hampir sama nunduk. Sebagian ada yang nunduk kantukan, Masya Allah. Ya, ada yang nunduk main handphone. Mari kalau datang di majelis jangan sampai kita mengkotori majelis dengan cara tidak khusyuk. Apalagi waktu saya ke Sukabumi, maaf ya orang Sukabumi ya, saya pernah di atas panggung, ya Nabi salam, itu anak-anak gagap gempita, ibu-ibu, ada abang-abang di belakang, ini aja nyendernya sambil rokok, pecinya gini, masanya Nabi salam kayak begitu. Itu nggak sopan, nggak ada akhlaknya. Coba lihat ibu-ibu tuh, bagaimana Rasulullah nggak suka coba. Warnanya biru ya, nanti 2024 kuning, 2025 hijau. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pakai adab sebagaimana kita diucapkan salam. Kira-kira kalau orang diucapkan salam dibalikan salam nggak? Assalamualaikum, wajib kita membalikan salam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ditanya, ya Rasulullah, engkau udah meninggal dunia, apakah salam kami sampai? Baca riwayat Bukhari, siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, wa tu'radu alayya, akan ditunjukkan kepadaku, summa turaddu alaikum, saya akan membalikan salam kalian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu dia tuh masalah maulid. Kenapa kemudian menjadi penting? Ada maulid saja banyak anak kita nggak kenal Nabi Muhammad, betul nggak? Ada perayaan maulid masih nggak tahu dia. Kemarin saya tanya, Dek, ada pawai apa? Peringatan maulid Ustaz. Pawai. Oh, pawai ya. Kapan lahirnya Nabi Muhammad? 25 September. Karena tanggal merahnya, Masya Allah, 25 September. Harusnya 12 Rabiul. Bapak-bapak tahu kenapa dipanggil tahun gajah? Kenapa? Nabi Muhammad itu tahunnya belum ada karena penanggalan orang Arab dulu sesuai kejadiannya. Kenapa Nabi Muhammad dipanggil tahun gajah? Tahun itu Raja Abroha dari Yaman pengen ngancurin Ka'bah. Datanglah rombongan Ababil. Surahnya Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim thayran ababil. Ibu sekalian, coba lihat Nabi Muhammad mau lahir, pasukannya Ababil. Masya Allah. Burung Ababil kayak gimana sih Ustaz? Tidak lebih gede daripada burung elang, tidak lebih kecil dari burung darat, burung merpati. Segitu gedenya. Tapi orang mengatakan seperti burung hudhud, tapi gedean lagi. Nah, itu adalah burung yang pernah dipegang oleh Raja Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Burungnya cuman dipegang di batunya itu yang bahaya. Burungnya nggak bahaya, burungnya nggak memantuk kayak burung elang. Tapi yang dipanggil Ababil itu di tangannya itu, di cakarnya ada batu dari neraka.
yang ditimpakan kepada pasukan Abro asfi makul, nempel bolong badannya seperti ulat makan dedaunan, nempel bolong habis. Itulah doa Abdul Muthalib, ayahnya, kakeknya Rasulullah. Ya Rabba Makkah, wahai Tuhan Makkah, wa arsala jundu Abraha, akan datang pasukan Abraha, maka aman Nabi, kami berlindung kepadamu wahai Tuhan Makkah. Dulu orang menyebutnya Tuhan Ka'bah karena belum Nabi Muhammad diutus. Akhirnya timbul awan gemerlap. Setelah awan gemerlap itu ternyata bukan awan yang hitam, ternyata pasukan burung. Ya Allah, Masya Allah. Setelah Abraha mundur, terjadi di malam Jumat peristiwa itu. Abraha malam Sabtu, malam Minggu, tanggal 12 Rabiul Awal. Ulama sepakat 10 Rabiul Awal kejadian Ka'bah ditolong oleh Ababil. 2 hari berselang, orang lagi berberes-beres, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam keadaan sujud, wa huwa sajidan, sujud Rasulullah. Aku lahir di dalam keadaan sujud, tidak dalam keadaan darah dan bercahaya. Ibunya Aminah mendapatkan 2 bidan. Siapa bidannya Rasulullah? Yang satu Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, bidannya Nabi Muhammad, namanya Asia. Makanya kalau ada bidan di daerah Kalimalang namanya Asia, bidan kehamilan, itu masih ponakannya Asia. Yang kedua, siapa bidannya Nabi? Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, diturunkan dari surga Allah, surga di dalam barzakh, belum surga yang nanti, untuk membidani Siti Aminah. 10 hari sebelum Siti Aminah melahirkan makhluk mulia, panglimanya para nabi, yang tidaklah pintu surga dibuka kecuali beliau yang masuk duluan. 10 hari berturut-turut Siti Aisyah, Siti Aminah didatangi oleh malaikat. Untuk apa? Memberitahu, absyiru biwiladatis sahihah, wahai Aminah, sebentar lagi akan lahir darimu anak yang akan menjadi utusan. Sayang, beliau lahir dalam keadaan yatim. Dan memang dalam kitab Injil yang terakhir yang dipegang oleh Isa, akan lahir datang seorang anak yatim. Ingat, yatim. Kenapa Nabi Muhammad yatim dilahirkan? Karena ternyata yang mendidiknya langsung Allah, bukan bapaknya. Tuh ya, agar yang mendidiknya Allah. Kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku langsung Allah sehingga aku mempunyai sebaik-baiknya adab. Kembali ke masalah peringkai tentang empati Nabi. Jelas kenapa Nabi punya rasa empati yang tinggi? Yang ngajarin Allah. Nih empatinya Nabi nih. Ada tamu datang ke rumah beliau, assalamualaikum. Cuma dia tidak tanya dulu kebutuhannya, panggil Siti Aisyah. Ya Aisyah, hal indah kita punya makanan enggak? Enggak ya Rasulullah. Ila hadza, kecuali ini 7 butir korma. Siapkan dengan air, kasih tamu kita. Wa kaifa namun ya Rasul, bagaimana kita ya Rasulullah? Nahnu nasum, kita puasa. Ada nggak di sini yang gitu? Datang tamu, dikeluarin semuanya, hampir tidak ada makanan lagi, dan mereka berpuasa. Itulah Nabi Muhammad. Rumah tangganya sederhana, tidak punya apa-apa, tapi sangat bersahaja. Beliau itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, sangat mementingkan urusan orang lain. Sampai istri-istri Rasulullah itu pernah cemburu, karena istri Rasulullah orang biasa. Cemburu, ya Rasulullah, kau bisa minta apapun. Surah Al-Ahzab tuh. Coba kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 28. Ketika Siti Aisyah minta mangkok, Siti Hafsah minta gamis di Tanah Abang lantai 5. Blok A atau blok B, Bu? Ketika istri-istri Nabi minta kenikmatan dunia, turun ayat. Bayangin, istri Nabi minta emas, minta cincin, minta gelang. Wajar seorang istri meminta. Jadi ternyata fitrah meminta, bukan cuma orang nurun ikhlas. Dari istri Nabi juga begitu. Jadi Pak, ya kalau istrinya minta itu fitrah, biasa saja. Ya, cukup anggukan kepala, besok bilangnya gitu ya. Besok, ternyata besok sibuk, besok lagi ya, sampai lupa.
ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wasarikunna sarahan jamilan. Allahu akbar. Itu dalam riwayat kabul, bu, istri-istri Nabi. Turun ayat, hei Nabi, dalam hal ini, hei Muhammad, istrimu minta perhiasan dunia, kasih. Umattikunna, kasih. Tapi lepas, pulangkan mereka ke orang tuanya. Siti Aisyah itu sholat tahajud taubat 70 rakaat. Saking takutnya dengan ayat itu, Siti Hafsah lari ke Sayyidina Umar, minta maaf, wahai ayahku, maafin, minta maaf, salam kepada Rasulullah. Ayatnya turun, maaf, istri Rasulullah itu mau dicerai semua yang minta perhiasan dunia. Kenapa Rasulullah begitu? Nyontohin umat agar perhiasan dunia, kekayaan, nggak selamanya membahagiakan. Coba rumah tangganya Nabi. Di dalam Imam Zahabi mengatakan, jika kau kumpulkan perabotan rumah Nabi, kamarnya masih kosong, kasurnya masih kosong. Subhanallah, rumah tangga yang sangat bersahaja. Sehingga Rasulullah SAW dipanggil ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Kira-kira kalau kita pakai ayat itu ketika istri kita minta ke mall gimana Pak? Ayat itu berlaku nggak buat kita? Nah, jangan. Kalau kita nggak berlaku, udah itu hanya untuk Nabi Muhammad. Kalau ayat yang paling laku, kalau istri ngajak ke mall, saya koreksi ayatnya. Wa basyiri sabirin kalladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna raji'un. Ya, itu ayat paling pas. Yang kedua, kita lagi bicara tentang tauladan silaturahim. Kata siapa Nabi tidak bersilaturahim dengan orang Nasrani? Saya bersyukur tadi siang pengadaan peringatan Maulid di SMP 194 Duren Sawit, kepala sekolahnya Kristen duduk nongkrong dengerin saya. Nah, saya kasih apresiasi kepada ibu itu. Bu, bila ibu Nasrani, saya dan kami adalah Islami, percayalah Nabi pernah perang bareng membela kota Madinah dengan tokoh Yahudi namanya Muhairik Al-Janabiyah. Itu adalah tokoh Yahudi bergabung dengan Nabi membela. Jadi perang Uhud itu ada orang Yahudi di situ. Itu bukan orang Islam doang. Kenapa? Yahudi itu merasa tanahnya dirampas. Dan pertarungan tentang Madinatul Munawwarah antara Yahudi dan Islam yang bersatu itu murni membela hak tanah. Saya ulangin, siapa bilang perang Uhud adalah perang antar agama? Bukan karena Nabi Muhammad udah punya kekuasaan di Madinah. Baca sejarahnya. Nah, kita ini kadang-kadang tentang perang mulu urusan Islam sama Kristen, Islam sama, bukan. Itu adalah bagaimana Yasrib, kota yang didiami oleh dua suku, Khazraj dan Aus. Suku ini sangat zalim. Datang Muhammad SAW membeli tanahnya, membebaskan haknya. Tiba-tiba mereka ngadu kepada panglima yang ada di Quraisy. Mereka bilang, panglima, tuh Muhammad bikin kami punya tongkrongan acak adul, mari kita bergabung. Terjadilah perang Uhud. Jadi perang Uhud pembelaan kota Madinah. Makanya Yahudi yang merasa ditolong Nabi Muhammad ikut perang Uhud. Itu harus dipahami. Jadi untuk membela bangsa Indonesia nggak perlu untuk gengsi agama. Makanya ada A.A. Maramis, betul. Ada Kapten Patimura. Ada siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh Nasrani yang memerdekakan bangsa Indonesia. Itulah silaturahmi Nabi Muhammad. Silaturahminya kebangsaan. Bagaimana kita bersilaturahmi? Oh Ustaz, silaturahminya boleh menerobos lakum dinukum nggak? Nah, baru di sini nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bapak nggak usah repot-repot ke gereja. Orang Kristen nggak usah repot-repot ke masjid. Masing-masing ibadah saja. Lagi kalau orang Kristen datang ke masjid, takutnya sendalnya hilang. Kita harus contoh gereja Pak. Sepanjang saya mempelajari gereja, belum pernah ada sendal atau sepatu yang hilang di gereja, belum pernah. Nah, berarti kita harus bawa sendal ke dalam masjid, pakai plastik, insya Allah nggak hilang. Repot-repot kalau aku didukung di terabas. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Oh ini nggak ada Belanda, yuk bareng-bareng
Oh ini ada Jepang menjajah kita, yuk bareng-bareng. Oh ada jembatan yang rusak, ayo bareng-bareng. Itu silaturahmi kebangsaan. Gak mesti dengan gengsi agama. Bahkan agama yang betul adalah yang mengajarkan silaturahmi. Bahkan terhadap orang Nasrani ibu boleh nyelawan. Saya ulangin, kepada orang tetangga kita Nasrani meninggal dunia, bolehkah saya nyelawan Ustadz baca kitab Yusuf Ad-Doktor Qaradawi, seorang tokoh Grand Azhar Kairo yang telah meninggal dunia. Beliau punya masterpiece 100 jilid Hasanatul Islam. Apa kata beliau? Dibolehkan demi mempererat at-tasamu datang ke orang yang non muslim untuk sekedar membahagiakan keluarganya, bukan mendoakan. Nah, yang nggak boleh mendoakan, datang, sekedar datang boleh. Lagi orang Nasrani itu nggak suka didoain sama kita. Sebagaimana kalau nenek kita meninggal dunia, mereka datang, mereka membacakan Injil. Bapak suka nggak? Sama, mereka juga tidak minta didoakan, sekedar ditakziahkan, hukumnya boleh. Islam begitu luas dan tidak kaku. Tadi Bapak pimpinan kita bilang apa? Jangan dilitikin. Saya mau kasih tahu bid'ah itu apa sih Pak? Bid'ah. Nah orang kagak paham masalah bid'ah. Bada'a ya badu bid'atan. Apa itu bid'atan? Kullu syai'in muhdats. Segala sesuatu yang dibuat baru. Saya ulangin. Segala sesuatu yang dibuat baru, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, dan pembaruan ini bisa merusak Islam. Al bid'atun yufsidu ala syariatil Islam. Contoh, kalau kita lihat pengertiannya, segala sesuatu yang baru tidak dicontoh oleh Nabi dan membuat rusak. Nih, pahami bid'ah. Saya ulangi lagi biar paham betul. Segala sesuatu yang baru. Motor baru enggak? Ada di zaman Nabi? Enggak. Tidak ditirukan oleh Nabi, betul? Tapi merusak apa bagus motor? Pesawat merusak apa bagus? Kira-kira orang kalau naik LRT Islamnya rusak nggak? Maka ketiga hal ini harus jadi karena kereta bagus, bis bagus, pesawat bagus, itu tidak bid'ah. Nah sekarang kaitannya dengan maulid. Segala sesuatu yang baru yang tidak diajarkan Nabi dan merusak, kita lihat. Apakah maulid sesuatu yang baru? Enggak, Nabi ngerayain maulidnya dengan cara apa? Puasa hari Senin. Kasih tahu saya nanya, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal isnin, kenapa kau puasa hari Senin? Yauma fihi wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Makanya cek kepada pemerintah Saudi Arabia, apakah mereka melarang maulid? Enggak, tapi mereka tidak mengerjakannya. Tapi larangannya tidak. Wong ada pesta Halloween di sana. Ada di Saudi sekarang ada pesta Halloween. Halloweennya boleh, maulidnya kok nggak boleh. Sesungguhnya siapa sih? Muhammad bin Salman, Raja Salman ngasih ruang untuk maulid. Contohnya di Rusaifah, di Solwatia 2016 saya umroh di bulan maulid, ada 10 km dari dari Makkatul Mukarramah, tempatnya Said Ahmad. Kita datang ke sana, saya dikasih setumpuk kitab. Ketika saya datang ke sana dengan santri Indonesia, ternyata mereka lagi ngadain maulid dan nggak dijaga. Jadi maulid secara hukum disepakati bahwa maulid sebagai kelahiran ada karena Nabi mengajarkan. Itu bukan sesuatu yang baru. Nabi berpuasa. Nah kemudian apakah maulid itu merusak? Saya mau tanya, sejak kapan peringatan maulid dianggap merusak? Sejak kapan dangdutan dianggap tidak merusak? Betul. Maulid 1.000 orang dianggap merusak. Coldplay besok konser 70.000 orang. Udah beli tiketnya? Ya, sejak kapan peringatan maulid dianggap merusak? Ada ceramah, ada bahkan peringatan maulid itu bagian dari memperkaya pedagang seragam di Tanah Abang, betul Bu? Cina itu Pak, saya kasih tahu ya. Saya kan besok pagi ada peringatan maulid di rumah saya. Ibu-ibu kalau mau datang silakan di Jatiwaringin. Biasanya kapasitasnya 1.000 orang. Saya kalau beli minyak kelapa itu Pak, Masya Allah, Cinanya seneng. Cinanya, wah Ustaz, maulid ini udah siapin. Kalau kita baru datang
Nih Pak Ustaz, ini minyaknya, ini harga yang agak murah, nih. Jadi si Cina dapat berkah dengan perayaan Maulid. Condet, kebuli, laris. Mau? Kenapa? Ini yang makan. Ini jadi Maulid saling berbagi. Ila hadza alaina rabiul awal. Kalau udah keluar bulan Maulid, jangankan kita, Cina pada senang. Kenapa? Minyaknya laris. Untuk apa? Hidangan. Makanya ada qasidahnya tuh. Ya Allah sedikit aman, senapan dibagi empat, yang banyak buat. Siapa tuh yang ngomong? Oh, ibu-ibu subhan. Ya Allah tega banget yang banyak buat Pak Ustaz. Beseknya bertingkat-tingkat. Ustaz beseknya bertingkat, muridnya banyak. Kalau di belakang murid saya semua. Ya, besek banyak buat murid. Tapi kadang-kadang sayang, beseknya 4 tingkat, isinya kue mayesti doang, nasinya kagak. Akhirnya perut perih. Ya, makanan yang dihidangkan Maulid, ceramah yang dikasih Maulid, itu tidak ada yang provokatif, kecuali yang provokatif baru nggak boleh dilarang. Itu nggak boleh. Maka alhamdulillah dengan perayaan Maulid setidaknya kita mengimbangi. Jika anak udah nongkrong di warung kopi, setidaknya kita mengimbangi dengan bagaimana kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui Maulid. Nah, yang terakhir, saya tidak berpanjang kalam. Yang paling penting dari peringatan Maulid adalah bagaimana kita menjadi tauladan. Nah, ini dia. Ya, Nabi adalah tauladan. Iya, Nabi kita pengen anak soleh, kitanya kudu soleh, betul nggak? Kalau mendidik anak soleh sulit, saya kasih caranya. Begini, anak udah diajarin masih bandel, udah dikasih les masih bandel, diajarin ngaji masih bandel, maka ibu bikin bubur kacang merah, ketan hitam bu, ganti nama anaknya jadi soleh, atau bapaknya yang namanya Joko ganti soleh. Kapan-kapan itu anak bandel, anak siapa itu? Anaknya soleh. Tuh, jadi itu anak jadi soleh lama-lama. Bapaknya ganti nama. Mendidik anak yang soleh sebisa kita itu menjadi tauladan. Sulit nyuruh anak ngaji, kitanya main handphone, betul? Sulit ngurus anak ibadah, kitanya lagi main burung, lagi mandiin burung tuh. Sulit rasanya, nggak ada tauladan yang baik. Maka tauladan yang baik dimulai dari rumah tangga. Bapak dan ibu bertanggung jawab atas anaknya. Insya. Contoh, saya nih, misalnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan luaskan rezekinya. Ternyata betul. Kalau kita zikir, rezeki kita awet. Anak dari mana-mana pulang mau minta duit. Assalamualaikum. Dia mau minta beli kebab 13.000. Dia masuk kamar, saya lagi zikir. Astagfirullah, astagfirullah. B, astagfirullah, astagfirullah. Duit B, astagfirullah, astagfirullah. Diantar dah habis zikir ya, keluar dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awet. Datang kakaknya. Saya lagi subhanallah, subhanallah. Ternyata zikir itu mengawetkan rezeki kita. Coba dipraktekin ya Pak. Nah, Pak kita ke astagfirullah, astagfirullah. Kata ibunya, saya dengar Ustaz Habib ceramah ini bohong-bohongan ini. Masa pakai celana kolor zikir ya. Jadi rupa-rupanya ibu bapak sekalian, tauladan anak ada di kita, betul nggak? Jangankan bapak, saya aja yang ustaz, kalau lagi nyuruh anak sementara saya belum siap pakai kain, waduh, biar musola udah ada abi, masya Allah, jadi harus pakai kain dulu baru berangkat. Apalagi mau ngidupin sunnah di rumah tangga boleh, bapak mau pakai imamah boleh, nanti anaknya kaget, wah ada festival di mana pak? Wah pakai imamah kan? Suri tauladan ini yang berat. Kita kagak pengen anak main handphone, wong kitanya main. Ibu tahu nggak? WhatsApp Corporation itu bikin grup
untuk mengakomodir satu perusahaan di atas 250 peserta. Coba lihat, grup WhatsApp itu jumlahnya 250 peserta. Artinya grup itu dibikin oleh perusahaan WhatsApp untuk mengakomodir orang. Makanya mereka bingung, pusing dengan orang Indonesia. 3 orang bikin grup, bapaknya, emaknya, anaknya bikin grup keluarga Cemara. Bapaknya berantem sama anaknya, emaknya dikeluarin dari grup. Ya Allah. 3. Akhirnya bikin grup apa aja ya? Grup mama cantik, grup pengantar sekolah, grup ibu-ibu Nurul Ikhlas ada, grup RW, grup PKKRT, grup nongkrong di Migacuan, grup somai Bang Tagor. Ya ilaha illallah. Sama bapak-bapaknya juga ya. Grup burung murai, grup mancing mania, grup semua. Kita disibukkan oleh grup itu. Coba dong bikin grup majelis hafzul Quran, grup majelis penghafal fikih. Gak ada, mesti adanya grup gitu deh ya, grup nostalgia, grup ini. Makanya akhirnya kita gak bisa jadi toladan, mau kita adanya di situ. Mari kalau kita mau teladan kepada anak kita, dimulai dari diri. Kalau kata Umar bin Khattab, ibda bin nafsik. Mulai dari dirimu, insya Allah anakmu akan ikut. Insya Allah. Mari kita tutup membaca surat Al-Fatihah. Kita bermunajat. Peringatan Maulid semakin menguatkan keimanan kita, silaturahmi kita semakin terjaga, dan yang paling terpenting kita bisa menjadi tauladan yang baik bagi rumah tangga kita. Peringatan Maulid, kalau kata Pak DKM ini sangat sederhana, kalau buat saya luar biasa. Malam ini kita mengingat Nabi Muhammad, sementara jutaan manusia lupa kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah.